Di bawah Mosi, sebagai feminis, Dewan ini akan mengecam penggunaan aplikasi kencan online seperti Bumble, Tinder, dan lain sebagainya. Kita sekarang melihat dalam status quo bagaimana sebenarnya perempuan secara tidak langsung mendapatkan banyak sekali opresi dan angan-angan bagaimana sebetulnya, oh perempuan kamu harus banyak-banyak, kamu harus cepat-cepat punya pacar, karena coba kamu sendirian dan gak punya pacar gitu. Dan kamu juga harus cepat-cepat cari jodoh nih, karena pada dasarnya kamu sebagai perempuan tuh nggak bakal bisa hidup selamat kalau misalnya kamu nggak punya suami, nggak punya pacar, nggak punya pasangan hidup dan lain sebagainya. Dan pandangan tersebut adalah salah satu hal yang kami sesali. Sebagai feminis kita percaya bahwa sebetulnya kamu sebagai perempuan punya banyak sekali hak juga untuk dalam memilih kamu punya pacar, kamu punya jodoh dan sebagainya. Tapi kami merasa bahwa sebetulnya dengan adanya penggunaan platform dari seperti Bumble, Tinder dan online dating ini sepertinya akan memberikan lebih banyak sekali dampak buruk terhadap kehidupan perempuan. Kita percaya bahwa sebagai feminis, kamu harus punya stance yang lebih jelas bagaimana sebetulnya kamu akan bertindak sebagai feminis. Contoh, mungkin kamu akan melindungi perempuan karena pada akhirnya kamu tidak mau, bukan kalau misalnya perempuan itu dianggap sebagai lemah karena kamu tidak punya pacar, kamu tidak punya jodoh dan sebagainya. Kamu sebagai feminis harus punya stance yang jelas kalau misalnya kamu tuh mau melindungi perempuan supaya pada akhirnya perempuan itu tidak sakit hati, perempuan tidak patah cinta, dan pada akhirnya orang-orang dengan pikiran tertutup di luar sana akan menganggap, oh kalau misalnya perempuan dengan patah hati, perempuan yang patah cinta pada akhirnya akan gagal dalam hidupnya karena mereka tidak menemukan cita sejatinya dan lain sebagainya. Jadi masalah yang ada di sini adalah bagaimana sebetulnya banyak sekali opresi dari lingkungan sekitar dari perempuan itu sendiri yang menganggap bahwa sebetulnya perempuan itu akan menjadi perempuan yang tidak berguna dalam hidupnya karena tidak punya pacar dan sebagainya. Dan juga bagaimana sebetulnya ada klasifikasian dari perempuan itu pada akhirnya, bukan bagian pada akhirnya kalau perempuan kamu belum punya jodoh, perempuan kalau misalnya kamu tidak punya pacar, kamu tidak bisa hidup sebagai perempuan yang bisa bahagia dalam hidupmu dan lain sebagainya. Dan bagaimana sebetulnya kebahagiaan dari perempuan itu, bagaimana sebetulnya kamu sebagai feminis harus punya stance jelas bagaimana kamu dapat membedakan mana yang lebih baik, apakah kamu akan memprioritaskan keselamatan dari perempuan itu, bagaimana kamu akan memprioritaskan kalau bisa perempuan itu tidak akan dianggap remeh oleh masyarakat, atau ya kamu bakal membebaskan perempuan itu walaupun mereka pada akhirnya akan patah hati, walaupun mereka pada akhirnya akan tetap dianggap jelek oleh masyarakat begitu. Dan kami merasa masalah yang ada dari penggunaan online dating ini ada banyak. Satu, penyalahgunaan platform kencan online itu sendiri. Apabila kita melihat kasus paling buruknya, banyak sekali kasus di luar sana pada akhirnya penipuan atau scam dalam penggunaan Tinder online ini atau aplikasi kencan online ini. Bagaimana pada akhirnya perempuan secara tidak langsung dipakai namanya mungkin untuk pada akhirnya mereka dijelek-jelekan. Bagaimana soalnya perempuan pada akhirnya ditipu dan mereka pada akhirnya akan dijerumuskan pada hal-hal yang tidak diinginkan, bukan? Di sini kami akan memprevent hal-hal tersebut terjadi. Kita tidak akan membiarkan, kita sebagai feminis harus bertindak lebih tegas bagaimana sebetulnya kamu akan melindungi perempuan dalam penggunaan online dating ini. Mungkin dari tim oposisi mereka akan berkata, oh kamu sebagai feminis kamu harusnya kasih kebebasan dong buat perempuan ini, buat pada akhirnya mereka bisa berkencan begini-gini, kamu harus memprioritaskan kebahagiaan perempuan juga dan lain sebagainya. Tapi di sini kamu harus lebih jelas lagi bagaimana kamu akan menjelaskan kebahagiaan sebagai perempuan itu. Bagaimana pada akhirnya kalau misal perempuan itu terjerumus dalam hal yang tidak benar, mungkin pada akhirnya akan dilecehkan melalui platform kencan online ini dan lain sebagainya. Dan bagaimana hal tersebut bagaimana hal itu dapat mengangkat kebahagiaan kamu sebagai perempuan, bagaimana kamu sebagai feminis dapat mengangkat kebahagiaan perempuan dengan kamu bagaimana kamu tidak akan memprevent bagaimana sebetulnya perempuan itu akan dilecehkan, bagaimana perempuan itu akan diharas dan lain sebagainya. Yang kita mau adalah kita mau melindungi perempuan dalam kebebasan yang mereka inginkan. Kita percaya bahwa sebetulnya hasrat atau keinginan perempuan-perempuan itu diperbolehkan agar mereka memiliki pacar dan sebagainya. Tapi kami merasa kami akan mengecam penggunaan aplikasi online ini karena regulasi-regulasi ditetapkan oleh developer yang membuat aplikasi online ini. Mereka bertindak tidak apa-apa kalau misalnya pada dasarnya pada akhirnya yang mereka pedulikan itu hanya apabila banyak sekali penggunanya di aplikasi tersebut dan sebagainya. Mereka tidak akan peduli bagaimana sebetulnya apabila perempuan-perempuan ini dilecehkan, apabila banyak sekali scam-scam yang terjadi dalam online dating tersebut terhadap perempuan. Dan kami merasa dengan kami mengecam mungkin dalam sosial media, karena kita percaya banyak feminis itu sudah bergerak dalam tidak hanya mungkin menyuarakan atau melakukan glorifikasi jalanan, tapi juga melakukan glorifikasi banyak sekali di sosial media dan sebagainya, bukan? Dan kami merasa dengan ada gerakan mengecam penggunaan aplikasi kencan online ini, kita dapat memprevent hal-hal buruk yang tidak kita ingin itu terhadap perempuan, bukan? Di sini kami merasa pada akhirnya tim oposisi juga harus menjelaskan bagaimana pada akhirnya si pembuat aplikasi tersebut dapat juga memberikan perlindungan terhadap perempuan juga,
bukan. Tapi kami dari tim pemerintah tidak hanya akan memberikan perlindungan secara langsung, tapi di sini kami bertindak preventif bagaimana pada akhirnya perempuan akan dilindungi secara tidak langsung dengan kita mencegah mereka menggunakan aplikasi online ini supaya pada akhirnya mereka tidak banyak patah hati karena mereka dianggap karena mereka patah hati, mereka dianggap jelek oleh masyarakat, dan bagaimana pada akhirnya mereka tidak dapat dilecehkan dan lain sebagainya. Di sini kami sebagai feminis, bagaimana hal ini juga dapat menguntungkan bagi feminis juga. Kita percaya bukan bahwa sebetulnya masyarakat juga masih bingung. Kamu sebagai feminis itu gerak kamu masih abu-abu, kamu nggak jelas. Di sisi lain kamu tuh mau ngasih kebebasan ke perempuan, tapi di sini kamu tidak memberikan mekanisme yang jelas. Kalau misalnya kamu kasih kebebasan ke perempuan, terus keselamatannya bagaimana? Kami sebagai tim pemerintah, kami membawakan pidato kami dan membawakan kasus dengan yang sangat jelas. Kami tidak bertindak abu-abu di sini karena pada akhirnya kami memihak di mana pada akhirnya kita akan melindungi perempuan dengan segala cara, dengan mereka tetap dapat memprioritaskan kebahagiaan mereka. Dengan cara apa? Mungkin hasrat mereka mungkin keinginan mereka untuk punya pacar bisa dari mungkin menggunakan aplikasi lainnya, mungkin di mana mungkin seperti Instagram ada fitur untuk memprivat akun mereka agar pada mereka tidak dapat di reach out secara langsung oleh banyak orang dan lain sebagainya. Dan bagaimana dengan kita dapat bertindak dengan jelas dengan melindungi perempuan, hal ini dapat menarik atensi masyarakat agar pada akhirnya ini juga dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh feminis, yaitu mendapatkan dukungan dari masyarakat, bukan agar pada akhirnya gerakan yang mereka bawakan itu dapat terglorifikasi dengan sangat jelas. Dengan adanya dukungan masyarakat, bagaimana pada akhirnya kita dapat mengglorifikasikan, kita akan mengecam online dating ini. Masyarakat juga akan paham bagaimana sebetulnya perempuan itu sedang dalam kondisi yang sangat rentan sehingga mereka harus dilindungi. Bagaimana pada akhirnya masyarakat juga akan paham sebetulnya ini yang diinginkan oleh feminis. Mereka bukanlah orang-orang yang sebenarnya radikal pengen bersikap otoriter. Kalau misalnya mereka tuh mau mengecam online dating ini tanpa suatu alasan jelas, kami sih datang dengan alasan jelas, kita ingin melindungi perempuan dan kami juga ingin mendapatkan support sebagai feminis agar pada akhirnya glorifikasi yang kami bawakan dapat terbawakan dengan jelas bagaimana sebetulnya masyarakat dapat bertindak lebih luas juga dalam memprevent hal-hal ini. Kita juga melihat banyak sekali kasus di mana pada akhirnya perempuan itu dilecehkan, mereka akhirnya melapor apabila mereka tuh sudah dilecehkan gitu. Di sini kita bertindak preventif di mana pada akhirnya kita tidak akan membiarkan perempuan itu dilecehkan dulu baru mereka bisa melaporkan. Kalau misalnya mereka dilecehkan, mereka didekati dengan cara pendekatan yang aman dan sebagainya. Oleh karena itu kami sebagai tim pemerintah membawakan kasus.